Baik saudara-saudara sekalian, hari ini mari kita sama-sama membuka dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 kita sampai kepada ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Suatu bagian yang sangat singkat sebenarnya, tetapi mari kita akan melihat keindahannya, kompleksitasnya, dan sekaligus juga penghiburan yang Tuhan berikan melalui bagian yang akan kita bacakan. Ya, kita doa dalam hati kiranya Tuhan bukakan dan kita menanti-nanti Tuhan membukakan keindahan dan kemuliaan firman-Nya. Saya akan bacakan dari ayat 14 sampai ayat 15. Lalu Bapak Ibu sekalian dengan saya berganti-gantian ayat 16 sampai dengan 21. Saya akan mulai ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jemaat Tuhan, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Kami bersyukur, kami mengaminkan hal itu. Dan sebagai gembala ya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu tergeletak. Engkau selalu memberikan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya hari ini sekali lagi berikan kepada kami firman-Mu. Kiranya suara-Mu lah, suara Sang Gembala yang agung itulah ya Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan tolong berbelas kasih supaya kami tidak tersesat, supaya kami kembali kepada jalan yang benar, supaya kami ya Tuhan kembali terus mengikuti hidup yang indah, hidup yang mulia, hidup yang meskipun bisa ada banyak tantangan dan gelombang, tetapi Tuhan menjanjikan kedamaian. Kiranya Tuhan menyertai kami, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kebaktian sebelumnya. Sekali lagi ya Tuhan kami mohon, atas dasar belas kasih-Mu, kiranya Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang tiba kepada tanda atau mujizat yang kelima. Di dalam Injil Yohanes, istilah tanda dan mujizat yaitu sangat penting, semeia. Saudara-saudara, sebelumnya di dalam Injil Yohanes kita sudah melihat ada 4 mujizat, ada 4 tanda yang sudah terjadi sebelumnya. Pertama, air menjadi anggur. Lalu yang kedua, orang yang sakit disembuhkan dari jarak yang jauh. Tuhan Yesus tidak datang, Tuhan Yesus cuma berkata, "Anakmu sudah sembuh," kepada pegawai istana yang datang kepada Yesus. Lalu yang ketiga, orang yang sudah 38 tahun, tidak bisa berjalan, tidak ada aktivitas, sekarang berdiri dan bisa mengangkat tilamnya. Lalu yang keempat, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, hanya lewat 5 roti dan 2 ikan. Nah sekarang kita sampai kepada mujizat yang kelima, tanda yang kelima. Di dalam Injil-Injil yang lainnya, ada 2 kisah di mana Yesus hadir di tengah-tengah lautan. Yaitu yang pertama, Yesus menenangkan badai. Nah tetapi apa yang kita baca hari ini bukan tentang Yesus menenangkan badai. Yesus berjalan di atas air. Nah ini yang kita akan lihat bersama-sama saudara-saudara sekalian. Nah saudara, kalau kita melihat dari 5 mujizat yang sudah 4-nya kita sama-sama renungkan dan sekarang kita tiba yang kelima. Yang kelima ini ada keunikan sendiri. Unik dalam hal apa? Unik karena ini satu-satunya mujizat yang dimana Yesus hanya nyatakan kepada para muridnya.
Saudara, kalau kita lihat mujizat-mujizat yang sebelumnya, bahkan mujizat yang setelahnya juga, semuanya itu Yesus kerjakan di hadapan orang yang berbeda-beda. Ada muridnya, ada juga orang-orang lainnya. Public audience. Tetapi kali ini hanya kepada private audience. Siapakah private audience-nya? Para murid. Nah, maka saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus hanya menyatakan mujizat kepada para murid? Nah, ini nanti kita akan lihat bersama ya. Kita simpan pertanyaan ini dan kiranya nanti kita akan melihat. Nah, untuk bisa kita memahami mujizat ini saudara-saudara sekalian, memang ini sangat pendek, tetapi kita tidak bisa langsung terjun kepada kisahnya ini. Kita coba lihat kaitannya dengan kisah mujizat lainnya. Dan memang kalau di dalam pasal 6 ini, kalau saudara baca, urutan dari setiap perikop itu terjadi secara kronologis. Yang mana di dalam Injil Yohanes tidak demikian biasanya. Injil Yohanes seringkali cerita-ceritanya tidak kronologis, tetapi yang ini kronologis. Nah, oleh sebab itu sudah pasti ada kaitannya. Nah, maka untuk mengerti kisah tentang Yesus berjalan di atas air, mengerti mujizat yang kelima ini, mari kita coba lihat kaitan dengan mujizat yang sebelumnya. Yaitu mujizat apa? Yesus memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara-saudara sekalian, yang menarik adalah di akhir dari mujizat Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, di situ dikatakan apa? Orang-orang Yahudi dengan paksa mau menjadikan dia sebagai raja. Nah, makanya tadi kita baca bagian ini karena ini bagian yang sangat penting yang akan membawa kita masuk kepada mujizat yang sebelumnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa orang-orang Yahudi ingin menjadikan Yesus sebagai raja, raja politik, raja yang akan menggulingkan kuasa Romawi? Kenapa? Kita sudah lihat cukup panjang alasan-alasannya waktu 2 minggu yang lalu. Nah, secara singkat saya ingin mengatakan kembali. Alasannya pertama-tama karena mujizat ini terletak pada masa Passover, masa Paskah. Nah, saudara-saudara sekalian, masa Paskah adalah masa di mana banyak orang Yahudi berkumpul untuk datang ke Yerusalem. Nah, maka mereka, orang-orang Yahudi yang mendapatkan makanan dari Yesus, mereka melihat ini adalah kesempatan yang sangat tepat. Jadi right timing. Right timing. Right timing untuk apa? Untuk mendeklarasikan kita ada raja baru. Nah, tetapi apakah right person? Nah, kan yang penting adalah the right person in the right time. Apakah ini the right person? Mereka juga berkata, yang pasti ini the right person. Kenapa? Dia punya kuasa lebih besar daripada Musa. Dan dia adalah keturunan Daud. Maka di dalam sejarah Alkitab, yang jadi keturunan Daud akan jadi raja. Yesus keturunan Daud, dan dia bukan cuma keturunan Daud saja. Dia punya kuasa, bahkan kuasa yang lebih besar loh daripada Musa, nabi yang paling besar di perjanjian lama. Maka apakah Yesus layak jadi raja? Bagi mereka, ya. This is the right person. Apakah this is the right time? Ya juga, karena ini masa Passover. Mari kita bawa dia ke Yerusalem. Maka mereka mau bawa dengan paksa Yesus ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya dideklarasikan menjadi raja. Dan kenapa the right timing? Karena bukankah masa Paskah itu adalah masa di mana terjadi pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan Israel dari Mesir. Maka mari sekarang kita bawa dengan paksa. Kita siap menyongsong Passover yang kedua. Kita siap untuk bebas bukan dari Mesir, tapi bebas dari Romawi. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Yesus mau dijadikan raja politik. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah anti klimaks. Apa yang terjadi? Dikatakan Yesus malah menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dari begitu banyak orang yang mendukung Yesus, Yesus geser menjadi seorang diri. Kenapa? Karena Yesus memang datang bukan untuk jadi raja politik, bukan untuk angkat pedang, tapi justru untuk sarungkan pedang.
Malah pedang itu bukan dipakai untuk hajar musuh, hajar Romawi, tapi justru dia membiarkan musuhnya membunuh dia. Kenapa? Karena dia bukan mau kalahkan Romawi, dia mau mengalahkan kuasa kematian supaya kita umatnya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, maka saudara-saudara sekalian, apa kesimpulannya? Orang-orang Yahudi got it all wrong tentang siapa? Yesus. Mereka salah paham tentang siapa Yesus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan para murid? Para murid hadir tidak di tengah-tengah keadaan yang seperti ini? Ya, mereka yang melayani 5.000 orang plus itu untuk mendapatkan makanan. Apakah kira-kira mereka juga bersama-sama dengan orang-orang Yahudi lainnya siap untuk mau membawa Yesus dideklarasikan menjadi raja di Yerusalem? Ya. Maka Yesus bukan cuma menyingkir sendiri, dia juga harus menyingkirkan para murid dari keadaan yang seperti ini. Dari kumpulan orang-orang yang sudah penuh hype ingin jadikan Yesus jadi raja. Maka Yesus suruh mereka, sekarang sudah malam, tidak peduli meskipun ini sudah malam, sekarang kalian pergi. Pergi kemana? Pergi seberangi Danau Galilea sampai ke Kapernaum dan aku akan menjumpai kalian di sana. Jadi saudara-saudara sekalian, memang di dalam Injil Yohanes tidak dikatakan Yesus menyuruh mereka pergi. Tetapi kalau kita coba lihat di dalam Matius, Markus, sangat jelas Yesus mau mereka pergi. Kenapa harus pergi? Karena Yesus tidak mau mereka salah tangkap. Sekali lagi, Yesus tidak mau mereka salah tangkap tentang siapakah dirinya. Maka dengan Yesus suruh mereka pergi, bukan cuma keluar dari keadaan hype orang-orang Yahudi yang salah, tetapi supaya mereka boleh bertemu dengan Yesus yang sejati. Supaya mereka boleh mengenal siapakah Yesus yang sejati. Maka kalau kita tanya, kenapa mujizat ini khusus kepada para murid? Ini tadi pertanyaan yang saya bilang kita coba simpan, dan sekarang kita coba jawab. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata, engkau akan mengerjakan hal-hal yang lebih besar dari yang aku kerjakan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka bisa melanjutkan pekerjaan Yesus? Bagaimana mungkin mereka bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi bahkan daripada apa yang Yesus kerjakan? Kalau mereka salah kenal siapa Yesus. Dan mereka bukan cuma akan mengerjakan pekerjaan Yesus. Yesus katakan, engkau juga akan mengalami kesulitan, penganiayaan, penderitaan. Sekarang bagaimana mungkin bisa bertahan dalam penderitaan kalau mereka juga tidak kenal siapa Yesus yang sejati? Maka saudara-saudara sekalian, ini anugerah khusus bagi para murid, bagi mereka yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Engkau harus kenal siapa Yesus yang sejati. Maka bukankah juga gereja kita yang akan melanjutkan pekerjaan para murid dan juga akan melanjutkan pekerjaan Yesus? Oleh sebab itu, gereja harus kenal siapakah Yesus yang sejati. Saudara, kalau gereja salah kenal siapakah Yesus, gereja tidak akan bangun kerajaan Allah. Dia hanya akan bangun kerajaan dunia, tapi pakai nama Tuhan. Dan itu hanya akan merusak nama Tuhan dan merusak pekerjaan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita kenal siapa Yesus. Oh, saya sudah kenal. Sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Apakah engkau terus bertumbuhkah di dalam pengenalan akan Yesus? Dan bukan cuma kenal, apakah engkau makin kagum kepada dia? Apakah engkau makin menyembah dia? Nanti kita akan lihat itu. Maka saudara-saudara sekalian, bagi para murid ini anugerah khusus. Bagi kita, murid-murid Yesus zaman sekarang, ini juga adalah anugerah khusus. Mari saudara, kita melihat bagian ini. Seolah-olah bagi kita lah Yesus mau menyatakan siapa dirinya. Bagi kita lah yang disuruh pergi menyingkir. Jangan ikut hype dunia yang salah, yang mau meninggikan Yesus tapi dengan cara yang salah. Mari kita menyingkir dan mari kita encounter Yesus yang sejati.
Amin. Maka mari saudara-saudara sekalian kita lihat cerita ini, kita lihat kisah mujizat yang kelima ini. Saudara-saudara sekalian, setting dari mujizat ini sangat penting. Mari kita lihat settingnya ya. Ini terjadi pada waktu malam. Lalu dikatakan makin lama makin gelap. Dan lalu yang ketiga, lautan bergelora, bergoncang, berombak dengan sangat besar. Sekali lagi, malam makin gelap dan lautan bergelombang. Kalau ditanya kepada kita, kira-kira ini keadaan yang menakutkan tidak? Lumayan menakutkan ya. Apalagi kalau kita tidak pernah punya pengalaman yang banyak di atas lautan, atau apalagi tidak bisa berenang. Sangat menakutkan. Tapi kalau kita tanya ya, kira-kira bagi para murid ini menakutkan sekali seperti kepada kita tidak? Mungkin tidak terlalu ya. Kenapa? Karena mereka adalah para nelayan. Jadi poinnya apa di sini ya? Poinnya bukan pertama-tama untuk menunjukkan para murid ini ketakutan karena keadaan yang membuat mereka kesulitan untuk tiba kepada tujuan. Bukan itu. Tapi di sini dikatakan loh di ayat yang ke-19 kalau dilihat, mereka ketakutan. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ketakutan karena apa? Saudara, ini bukan ketakutan karena keadaan. Tetapi ini adalah ketakutan yang karena melihat Yesus berjalan di atas air. Dan di atas air yang bergelora. Dan dia mendekati mereka di dalam perahu. Jadi lihat sekali lagi saudara-saudara sekalian, yang menakutkan bukan badainya. Yang menakutkan bukan kegelapannya. Yang menakutkan paling utama bukan lautan yang bergelora. Tetapi yang paling menakutkan bagi mereka adalah Yesus berjalan di atas air. Dan air yang bergelora. Dan dia mendekati mereka. Ini yang menakutkan. Makanya tidak heran saudara-saudara sekalian di dalam Injil Matius dan Markus, sampai-sampai dijelaskan mereka itu teriak hantu. Karena mereka pikir bahwa di zaman dahulu kalau ada spirit dan spirit itu berkuasa di atas lautan, maka dia bisa muncul dan ini sangat menakutkan. Makanya orang Yunani kuno percaya ada dewa laut namanya Poseidon. Nah, maka worldview inilah yang membuat mereka sampai bisa berteriak hantu. Nah, saudara-saudara sekalian, maka mari kita lihat apakah yang Yesus lakukan kepada mereka. Jadi Yesus berjalan di atas air. Yang pasti itu bukan hantu, yang pasti itu adalah Yesus. Tapi saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan seperti ini. Jangan-jangan Yesus cuma berjalan di pinggir pantai. Lalu mereka bilang Yesus berjalan di atas air. Nah, ini tipikal orang kaum liberal membaca Alkitab ya. Yesus nggak berjalan di atas air. Di mana? Di pantai itu paling. Saudara, kira-kira kita akan lebih bilang hantu kalau ada di atas air atau di pantai di saat malam gelap seperti ini? Sulit ya. Berjalan di atas air, ya bisa juga bilang hantu ya. Tapi ada di pantai, malam-malam gelap seperti ini, jangan-jangan itu hantu memang ya. Nah saudara-saudara sekalian, tapi coba kita pikirkan secara rasional di sini ya. Kira-kira Danau Galilea itu berapa luas sih? Ada berbagai variasi, tapi kira-kira 25 kilo kali 8 kilometer luasnya. Jadi berarti kalau kita pikir, dan di sini penulis yaitu Yohanes sangat teliti. Mari kita lihat ayat 19, dikatakan mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Kalau 3 mil berarti kira-kira sekitar 5 kilometer. Nah maka kalau dipikir Yesus berjalan di pinggir pantai ya, 5 kilometer. Pantai yang mana itu? Pantai yang barusan kami tinggali, barusan kami berangkat. Apakah sejauh 5 kilometer bisa lihat orang? Tidak mungkin. Oke, lebarnya 8 kilo. Jangan-jangan mau menuju kepada lebar yang terdekat itu yang 8 kilo. Berarti masih ada berapa kilo ke depan? 3 kilo. Apakah sejauh 3 kilometer orang bisa lihat orang lain? Juga saya kira tidak bisa. Apalagi ini adalah keadaan yang gelap
dan bergelombang sudah malam. Jadi yang berarti, yang rasional, yang pasti, Yesus berjalan di atas lautan. Bukan di tengah, bukan di pinggir pantai, tetapi di atas lautan yang bergemuruh. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita sekarang lihat, kalau begitu apa arti tanda ini? Apakah Yesus sengaja sudah ketinggalan dari para murid, maka ayo kejar, ikut saja, langsung jalan, pergi, naik, langsung tidak perlu pakai perahu, langsung ke sana saja, jalan di atas air. Apakah Yesus cuma sekedar show off? Saudara-saudara sekalian, tidak demikian. Di dalam Alkitab, lautan itu, sekali lagi ya, di dalam Alkitab, lautan itu biasanya dianggap sebagai kuasa yang mengacaukan, kuasa yang tidak bisa dikontrol, dan kuasa yang menakutkan. Mengacaukan, tidak bisa dikontrol, dan menakutkan. Nah, ini adalah world view dari orang-orang zaman dahulu itu. Makanya tadi saya katakan orang Yunani kuno percaya ada dewa laut namanya Poseidon. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, Alkitab ketika ditulis biasanya untuk menjungkir balikan, untuk merendahkan pemikiran yang salah, konsep-konsep yang salah, cara hidup yang salah dari orang-orang zaman itu. Dan tentu saja masih berlaku sampai zaman ini. Nah, maka Alkitab mengatakan sejak dari kitab Kejadian. Apa yang terjadi dalam kitab Kejadian? Tuhan Allah berkuasa atas lautan. Ambil contoh saudara, di hari kedua penciptaan. Apa yang terjadi di hari kedua penciptaan? Ya, ini bukan sekolah minggu sih ya, tapi coba kita ingat apa yang terjadi di hari kedua pada waktu penciptaan. Samudra raya begitu memenuhi segala tempat, dan Tuhan memisahkan air di atas dan air di bawah oleh cakrawala, oleh langit. Itu hari kedua. Lalu hari ketiga dimulai dengan air yang ada di bawah dipisahkan lagi, ada daratan dan lautan. Nah, maka saudara-saudara sekalian, apa yang ingin Alkitab katakan? Ini bukan hal yang saintifik. Paling utama Alkitab, apalagi kisah penciptaan, bukan tentang saintifik, tetapi untuk mau menyatakan bahwa Allah berkuasa atas lautan, sehingga Dia bisa pisahkan, sehingga Dia bisa memerintah, sehingga Dia bisa membuat ada air di atas, ada air di bawah, ada daratan, ada lautan. Allah berkuasa atas lautan. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam kisah ini Yesus mau tunjukkan apa kepada para murid? Hanya satu hal saja sebenarnya. Hanya satu hal saja. Yesus mau tunjukkan siapa dirinya. Satu hal saja. Dan ada dua alasannya. Nah, dua alasan inilah yang akan kita bahas selama sisa khotbah hari ini. Tetapi satu hal utama saja yang Yesus ingin nyatakan. Yaitu apa? Bahwa Dia adalah Allah. Dia bukan sekedar nabi. Ingat tadi, orang-orang Yahudi yang 5.000 orang plus ingin Yesus dijadikan raja. Mereka juga pikir sebelumnya Yesus adalah nabi yang akan datang. Maka Yesus bukan cuma sekedar nabi, Yesus bukan cuma sekedar raja, apalagi raja politik. Yesus adalah Allah. Inilah yang ingin dinyatakan kepada para murid. Yesus adalah Allah. Mungkin kita berkata, saya sudah tahulah Yesus adalah Allah. Terus kenapa ini penting? Saudara-saudara sekalian, bukan hanya sekedar tahu. Tadi saya sudah katakan di dalam awal bagian khotbah ini. Bukan cuma sekedar tahu, tetapi apakah kita kagum? Sehingga akhirnya kita mau mempersembahkan diri kita lebih lagi. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, untuk ada kekaguman, kita tidak diberikan definisi tentang siapa Allah. Kita tidak diberikan preposisi tentang siapa Allah. Kita diberikan kisah tentang siapa Allah. Dan hari ini kita lihat mujizat yang kelima. Ini adalah kisah sekali lagi. Kisah apa? Kisah Yesus berjalan di atas lautan yang bergemuruh.
Maka saudara-saudara sekalian, bukan hanya sekedar tahu Yesus Allah, tapi mari kita coba imajinasikan kalau kita jadi para murid. Apakah kita hanya akan sekedar mengatakan, ya saya tahu Yesus Allah, ataukah kita akan dengan gentar berkata, ya dia Allah dan saya harus tunduk kepadanya. Yang mana saudara? Saudara, kebanyakan kita hanya yang pertama, ya saya tahu. Sudah tahu, untuk apa lagi dikatakan? Sudah tidak perlu, itu membosankan. Tapi saudara-saudara sekalian, bukan hanya tahu, apakah kita kagum? Dan dari kekaguman muncul pemberian diri, penyembahan kepada Tuhan. Maka kenapa bisa ada kekaguman? Karena Yesus bukan berkata, aku Allah. Bukan. Dia berjalan di atas lautan. Saudara-saudara sekalian, Yesus bukan berkata dengan kalimatnya, tetapi Yesus menunjukkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah Allah. Saudara bisa lihat betapa besar magnitudnya, berapa besar dampaknya kalau kita mengatakan Yesus Allah, karena dia berjalan di atas lautan yang bergoncang. Itu sangat besar. Maka seharusnya mari saudara kita terus lihat lagi lebih dalam, sehingga kita makin kagum tentang Tuhan kita, makin kenal, makin kagum, dan makin mempersembahkan diri kita. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan, sejak dari kitab Kejadian, Allah sudah digambarkan sebagai Tuhan kita yang berkuasa atas lautan. Maka bagaimana kita bisa katakan yang berjalan di atas air ini adalah Allah? Apakah cuma sekedar pokoknya karena lautan dan ada yang berjalan di atas lautan maka dia pasti Allah? Tidak saudara. Tapi mari kita coba lihat di dalam Alkitab sekali lagi. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Biasanya kita cuma hafal ayat 1 ya. Kalau ada anak kecil disuruh lomba Alkitab, hafal 50 ayat supaya bisa yang paling hafal dapat hadiah. Maka salah satu ayat yang akan dihafal pasti Kejadian 1 ayat 1. Sangat pendek ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi ada lanjutannya yang kita seringkali mungkin juga tidak hafal, yaitu bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu apa? Samudra raya meliputi semuanya dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Maka saudara-saudara sekalian, mari coba kita lihat setting dari kisah ini. Bukankah juga sangat mirip? Keadaannya persis sama. Bagaimana settingnya? Gelap, gulita. Pada waktu malam, samudra lagi bergejolak. Sama tidak dengan Kejadian pasal 1? Ya. Dan apa yang sama? Ada pribadi yang berjalan di atas lautan yang bergejolak. Maka pasti ini adalah Allah. Lihat kitab Kejadian, ada Roh Allah melayang-layang di atas air. Pada waktu kegelapan, pada waktu samudra raya menutupi segala tempat. Di sini, pada waktu gelap, pada waktu gelombang begitu besar, ada pribadi yang berjalan di atas lautan. Maka siapakah itu? Dialah Allah. Maka saudara-saudara sekalian, Yesus kenapa sengaja pilih konteks ini? Tadi saya katakan, konteks di mana para murid pergi berlayar, ini bukan sembarangan, ini sengaja. Kenapa Yesus sengaja pilih? Kenapa Yesus pilih pada waktu malam? Kenapa tidak tunggu besok saja? Kenapa Yesus pilih pada saat gelombang yang sangat besar? Apakah Yesus tidak tahu? Pasti dia tahu. Kenapa dia pilih itu? Apakah sengaja membahayakan? Tidak. Tetapi Yesus sengaja untuk membawa para murid mengingat kitab Kejadian dan sadar bahwa yang ada di depan mata mereka bukan siapa? Nabi, bukan raja politik, tetapi Allah. Dia adalah Allah. Maka saudara-saudara sekalian, sejak dari kitab Kejadian, yang berjalan di atas air itu Allah. Tapi masa cuman kitab Kejadian? Oh, masih banyak saudara. Keluaran, bukankah Laut Merah itu dibelah jadi dua? Siapa yang berkuasa?
Bukan Musa, tapi Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan, suara Tuhan ada di atas air. Siapa yang berkuasa di atas air? Suara Tuhan. Dan kali ini, sang suara Tuhan, sang firman, menjadi daging lagi berjalan di atas air. Dan bukankah juga di dalam Ayub dikatakan, Tuhan melangkah di atas gelombang-gelombang laut? Maka begitu banyak bukti di dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa yang berkuasa di atas lautan adalah Allah. Yang berkuasa atas kuasa yang sangat mencekam, membahayakan dan tidak bisa dikontrol ini adalah Allah. Dan sekarang di dalam perjanjian baru kita melihat ada Allah yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, Dia adalah Allah. Dia bukan cuma nabi. Apa kaitannya bagi kita? Mari kita bersabar saudara, untuk kita bisa melihat kemuliaan Kristus dulu, sebelum kita melihat apa dampaknya di dalam hidup kita. Nah, sekali lagi saudara, Yesus bukan sekedar nabi saja. Saudara, kalau kita bandingkan dengan mujizat-mujizat sebelumnya ya. Ambil contoh saja mujizat Yesus membuat 5 roti untuk 5.000 orang. Apakah ada nabi yang pernah buat mirip seperti ini? Ada tidak? Ya, saya sempat katakan waktu itu ada siapa? Elisa. Elisa pernah buat seperti ini meskipun beda sangat jauh. Elisa dari 20 roti untuk 100 orang. Cuman 5 kali lipat. Sedangkan Yesus dari 5 roti untuk 5.000 orang plus. Berarti 1.000 kali lipat. Dari 5 kali lipat ke 1.000 kali lipat. Beda 200 kali. Tapi itu apakah sampai membuat orang-orang Yahudi mengakui Yesus Allah? Belum. Mereka cuma melihat Yesus sebagai nabi. Ya, nabinya lebih besar memang daripada nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. But still nabi. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau setelah lihat Yesus hadir di tengah-tengah lautan, bahkan berjalan di tengah-tengah lautan yang bergoncang, apakah masih ada kemungkinan untuk para murid berkata, ya engkau nabi atau nabi yang lebih besar daripada nabi-nabi di PL? Tidak. Mereka sudah tidak punya lagi kesempatan untuk mengelak bahwa yang ada di depan mereka ini adalah Allah. Allah itu sendiri yang ada di depan mereka. Maka tidak heran saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, para murid, memang tidak dicatat di sini di Yohanes, para murid mereka tersungkur di bawah kaki Yesus. Mereka apa? Tersungkur di bawah kaki Yesus, sujud di hadapannya dan berkata kalimat yang tidak lagi mengatakan Yesus cuma nabi atau raja politik. Tapi apa yang mereka katakan? Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Maka saudara-saudara sekalian, sekarang apa artinya bagi kita? Saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita diajak untuk melihat bahwa Yesus sekali lagi anak Allah. Kalau begitu saudara-saudara sekalian, kuasa apa yang perlu kita takutkan lagi saudara-saudara sekalian? Kuasa apa? Saudara-saudara sekalian, kita melihat gelombang yang begitu besar. Ini bukan cuman sekedar secara literal memang, tapi ini juga adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa kuasa yang mencekam, kuasa yang menakutkan itu sudah diletakkan. Diletakkan di mana? Di bawah kaki Yesus. Sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Maka saudara-saudara sekalian, kuasa apa yang kita perlu takutkan lagi? Kuasa yang paling menakutkan itu bagi manusia apa? Biasanya orang mengatakan, para teolog, para filsuf mengatakan ada 2. Evil and death. Kematian dan kejahatan. Kejahatan apa? Entah itu tragedi, entah itu sakit penyakit, entah itu musibah, apapun itu, tragedi. 2 hal ini saudara-saudara sekalian punya kekuatan seperti laut yang berkecamuk,
yang bergelora, yang menakutkan dan tidak bisa dikontrol. Tetapi sekarang semua diletakkan di bawah mana? Kaki Yesus. Maka tidak ada kuasa yang perlu kita takutkan, kecuali satu kuasa saja. Kuasa Yesus Kristus. Saudara, inilah realita yang sejati. Memang terkadang karena iman kita lemah, karena kita masih banyak ketakutan, seringkali kita lupakan realita ini. Tapi mari kita ingat, ini realita yang sejati. Yesus berkuasa atas seluruh kuasa yang menakutkan. Bahkan Dia bangkit. Maka Dia berkuasa atas seluruh kuasa dunia. Maka apa respon kita, saudara-saudara sekalian? Mari kita menyembah Kristus. Nah, maka dari itu mari coba kita baca Mazmur pasal yang kedua, saudara-saudara sekalian. Ini adalah bagian yang sangat berkaitan saya pikir dengan apa yang kita baca. Mari kita baca Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ciumlah kakinya, berarti posisinya sujud, kakinya dengan gemetar. Kaki yang mana, saudara? Kaki yang berkuasa atas lautan yang bergejolak. Ciumlah kakinya. Maka apa maksudnya, saudara-saudara sekalian? Maksudnya adalah kita dipanggil untuk menjadi the true worshiper, penyembah yang benar. Saudara-saudara sekalian, kita bukan dipanggil jadi loyalis. Loyalis itu bagus. Ya, loyalis itu bagus. Tapi yang Tuhan mau bukan loyalis. Yang Tuhan mau the true worshiper. The true worshiper, dia menyembah, dia loyal. Tapi dia bukan cuma sekedar loyal, dia menyembah. Saudara, siapa itu para loyalis? Para loyalis adalah mereka yang menginginkan, bahkan memaksa Yesus untuk menjadi raja. Bukankah itu yang tadi kita baca? Mereka lah yang paksa Yesus untuk jadi raja. Saudara, mari kita coba pikirkan, apa itu karakteristik seorang loyalis? Seorang loyalis itu adalah mereka punya visi tertentu. Ada visi tertentu dalam hidup mereka, lalu mereka sadar, visi ini tidak bisa saya jalankan sendiri. Saya butuh orang untuk mewujudkannya. Nah, oleh sebab itu saya akan mendukung orang yang sanggup mewujudkannya. Saya akan dukung mati-matian sampai mati demi supaya dia bisa mewujudkan. Dan dia memang sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduanku. Nah, maka saudara-saudara sekalian, inilah loyalis. Maka kita biasanya temukan istilah loyalis itu di dalam konteks apa kira-kira? Loyalis itu biasanya dalam konteks apa ya? Politik kan? Banyak sekali loyalis di dalam konteks politik. Jadi orang-orang loyalis ini mereka punya visi sendiri. Bagi orang-orang Yahudi di zaman itu visinya adalah visi nasionalisme. Kami mau berkuasa. Kerajaan Israel mesti kembali lagi bangkit. Kerajaan Romawi berarti harus digulingkan. Oleh sebab itu kami perlu Mesias politik. Kami perlu Mesias politik. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ditanya apakah orang Yahudi kenal Yesus? Kita bisa bilang mereka kenal Yesus. Tapi apakah pengenalan mereka murni? Tidak. Pengenalan mereka sangat terdistorsi. Pengenalan mereka sangat penuh dengan kotoran. Karena mereka lihat Yesus sesuai dengan kacamata mereka sendiri. Maka yang mereka lihat, Yesus yang berkuasa. Dan Yesus yang berkuasa akan jadi Mesias politik. Bagaimana saudara-saudara sekalian dengan kita yang ada di sini? Apakah loyalis ada di gereja? Pasti. Tapi apakah semua loyalis the true worshippers, penyembah yang benar? Absolutely not. Sama sekali tidak. Saudara-saudara sekalian, maka pertanyaannya bagaimana membedakan saya ini loyalis atau saya ini the true worshiper? Saudara, apakah ada visi tertentu dalam hidup kita yang dimana kita mau
jadikan Tuhan sebagai alat untuk mewujudkan visi tersebut. Sekali lagi, saya punya visi dalam hidup dan saya ingin jadikan Yesus alat untuk mewujudkan visi tersebut. Ingin kaya, ingin sukses, ingin hidup mapan. Apa itu hidup mapan? Ingin punya rumah, ingin bisa traveling, ingin bisa pekerjaan bagus, ingin punya uang yang saya bisa atur sendiri, bukan saya yang cari uang, uang yang cari saya. Ingin financial freedom, kebebasan finansial, ingin pendidikan tinggi, ingin punya nama, ingin perasaan yang damai, yang feeling good, maka butuh Yesus. Lihat ya, akhirnya Yesus jadi apa? Akhirnya Yesus jadi Mesias finansial. Akhirnya Yesus jadi Mesias kesuksesan, Mesias pemberi kuasa, Mesias pemberi kehormatan, Mesias pemberi perasaan nyaman, damai. The healing Messiah. Saya butuh healing, maka saya butuh Yesus. Yesus cuman menjadi Mesias palsu. Sekali lagi, Mesias palsu semua itu. Saudara, di mungkin zaman 20-an tahun lalu, kita mungkin pernah mendengar, atau saya tidak tahu kalau di kota ya, tapi kalau di daerah saya cukup banyak mendengar saat-saat itu orang berkata, ada penampakan Tuhan Yesus loh di sana. Maka banyak orang akan pergi ke sana, termasuk kayak penampakan Maria. Orang bisa banyak ke sana. Maka orang-orang yang lebih belajar Alkitab akan bilang, jangan percaya itu. Kenapa? Itu cuman Mesias palsu. Cuman Tuhan palsu. Itu kok sudah ada di Alkitab yang bilang begitu kan? Kalau mendekati akhir zaman akan ada banyak Mesias palsu. Oh, oke. Tapi saudara-saudara sekalian, Mesias palsu bukan cuma di tempat A, B, C, D. Mesias palsu ada di mana? Mesias palsu bisa ada di hati kita. Kita menjadikan dia bukan sebagai Mesias juru selamat Tuhan dan Kristus, tapi kita jadikan Mesias palsu. Oh, mari saudara-saudara sekalian, kita jadi true worshiper. Bukan jadi loyalis. Bukan datang dengan agenda tertentu kepada Yesus, kemudian tinggal minta Yesus ACC. Seperti orang bikin proyek, bikin rancangan dana, minta pemimpinnya ACC dan berikan dana, jangan cuma ACC. Maka saudara-saudara sekalian, kita juga bisa jadikan Yesus demikian. Justru yang sebaliknya, mari datang kepada Yesus dengan kertas yang kosong. Minta Tuhan yang tulis, Tuhan apa kehendak-Mu bagiku? Tuhan apa tujuan-Mu dalam hidupku? Tuhan apa tujuan-Mu bagi keluargaku? Bagi pekerjaan, bagi pelayanan, bagi koneksi, bagi persahabatanku, apa tujuan hidupmu? Ini true worshiper, saudara. Saudara, loyalis itu ketika dia sudah tidak bisa lagi melihat bahwa orang yang dia andalkan sanggup memenuhi visinya. Maka apa yang akan terjadi? Dia bukan cuma meninggalkan orang itu, dia akan membenci. Dan bukankah itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang 5.000 orang plus itu, yang mau paksa Yesus jadi raja politik? Tidak lama berikutnya mereka berkata apa kepada Yesus? Berkata apa? Salibkan dia, salibkan dia. Mereka bahkan memilih Barabas yang secara jelas dikatakan dia adalah pencuri, dia adalah perampok, dia adalah pemberontak. Tapi mereka pilih Yesus Barabas ini, bukan Yesus Kristus. Lihat saudara ya, loyalis bisa akhirnya menjadi yang paling benci. Saudara, kenapa orang Kristen bisa meninggalkan kekristenan seringkali? Karena jangan-jangan dia cuma loyalis. Bukan jangan-jangan, pasti loyalis. Kalau the true worshiper tidak akan mungkin tinggalkan Kristus. Tidak akan mungkin kecewa dengan Tuhan. Kenapa bisa kecewa? Karena ada keinginanku, tapi kok kenapa katanya Mesias tidak mewujudkannya? Itu Mesias macam apa? Itu Mesias macam yang kamu pikirin. Itu Mesias yang kalau kata Patong, Mesias yang rupamu. Mesias yang kamu pikirkan sendiri. Mesias
palsu. Maka mari saudara-saudara sekalian, mari kita selidiki diri kita. Saya ini loyalis atau saya ini the true worshiper. Tuhan bukan cari loyalis. Justru Tuhan Yesus tinggalkan para loyalis. Tuhan Yesus cari the true worshiper. Dan Tuhan Yesus mau para murid jadi the true worshiper. Maka dia suruh pergi, dan itu akan menjadi waktu yang tepat untuk saya menyatakan diri saya kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, yang pertama kita lihat Yesus adalah Allah dari mana? Dari perbuatannya. Banyak orang di luar mengatakan, mana bukti Yesus adalah Allah? Apakah dia pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah? Saudara, seringkali perbuatan lebih besar pengaruhnya dibandingkan perkataan. Dan Yesus pertama-tama bukan berkata-kata dia Allah, tetapi dia menunjukkan lewat perbuatannya. Apa perbuatannya itu? Dia berjalan di atas lautan. Lautan yang seperti apa? Yang bergemuruh. Maka oleh sebab itu, mari kita jadi His true worshippers. Jangan sekedar jadi loyalis. Engkau datang ke gereja, jangan cuma jadi loyalis. Datang ke gereja, jadi penyembah yang benar. Apa itu penyembah yang benar? Rela serahkan hidup, ikut Yesus. Meskipun hidup sulit, meskipun hidup bisa berat, tetapi saya percaya Tuhan setia dengan saya. Bukan karena saya baik, tapi dia setia. Karena dia setia kepada janjinya. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Dan tanda perjanjian adalah darahnya. Darahnya sudah dicurahkan bagiku. Maka dia akan setia besertaku. Dan oleh sebab itu, aku mau setia. Mari kita seringkali berpikir, saya baru mau ikut Tuhan kalau keadaan saya jadi lebih baik. Itu adalah para loyalis, saudara. Tapi mari kita ikut Tuhan. Meskipun keadaan sulit, tapi tahu satu hal. Tahu dia gembalaku. Tahu dia mengasihiku. Tahu dia setia kepadaku. Maka aku pun mau setia. Itu adalah the true worshippers. Sekarang yang kedua, saudara-saudara sekalian. Tadi saya katakan, intinya cuma satu. Yesus adalah Allah. Alasannya ada dua. Pertama perbuatannya. Kedua perkataannya. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Yesus bukan cuma sekedar ada di tengah-tengah lautan dan tidak bicara sama sekali. Nah, itu lebih menakutkan lagi ya. Sudah di tengah-tengah lautan gak bicara lagi. Tapi di sini Yesus mengeluarkan satu kalimat. Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara sekalian, apakah ini cuma kalimat seperti seorang anak kecil ada di dalam ruangan yang gelap, mati lampu, dan kemudian tiba-tiba papanya datang dan dia kaget, siapa ini? Lalu papanya bilang, ini papa nak. Apakah cuma sekedar seperti ini saudara-saudara sekalian? Saya kira tidak ya. Kalau cuma seperti itu hal yang remeh-temeh. Untuk apa ditulis seperti ini kepada seluruh umat Kristen di sepanjang zaman? Berarti ada hal yang penting sekali di sini. Kalimatnya sangat pendek, tapi ada hal yang sangat penting di sini. Apa itu? Pertama-tama saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, setiap kali Tuhan menampakkan diri, misalkan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, saudara nanti bisa cek. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham ketakutan. Lalu Tuhan berkata, Abraham, akulah Allahmu, jangan takut. Waktu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, Ishak ketakutan. Tuhan berkata, Ishak, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut. Bukankah frase yang sama muncul lagi di sini? Ini aku, jangan takut. Ini bukan papa yang menenangkan anaknya. Ini papa nak, bukan. Ini adalah kalimat yang mau mengatakan Yesus adalah Allah. Saudara-saudara sekalian, Yesus ingin menyatakan kepada murid-muridnya sekali lagi, aku bukan Mesias, aku bukan Mesias yang palsu, aku bukan nabi, bukan raja politik, aku Allah. Maka dia memakai kalimat yang adalah kalimat seperti di dalam perjanjian lama. Tapi bukan berhenti di situ saja, saudara-saudara sekalian. Yang lebih penting lagi ada di dalam frase
aku ini. Ini adalah frase yang diartikan dalam bahasa Yunani ego eimi. Ego aku, eimi aku adalah. Jadi Yesus ingin mengatakan, aku adalah aku. Saudara, kapan kalimat ini muncul? Atau frase ini muncul? Aku adalah aku. Kapan ini muncul? Di dalam kitab Keluaran. Saudara ingat waktu Tuhan panggil Musa, Musa banyak sekali alasan. Alasan pertama Musa adalah siapa aku ini? Ya, kita mungkin akan juga jadi seperti Musa. Siapa aku ini berhadapan dengan Firaun? Tuhan katakan, Musa, jangan lihat dirimu, tapi lihat siapa yang menyertai engkau. Lalu Musa tidak berhenti di situ. Musa tak pikir lagi, sekarang aku mau datang kepada orang Israel. Dan aku mau berkata, aku disuruh oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan. Terus orang Israel akan tanya, Tuhan yang mana sih yang utus kamu? Nah, saya mau bilang bagaimana? Orang Israel sudah tidak kenal Tuhan yang sejati. Maka kalau mereka mau tanya Tuhan yang mana, seolah-olah Tuhan ada banyak. Nah, ini yang mana lagi yang datang? Nah, itu seperti seorang yang ingin berjual marketing, kemudian kita tanya ini siapa lagi yang mau datang? Maka saudara-saudara sekalian, Tuhan katakan, engkau harus jawab, aku adalah aku. Maksudnya apa? Maksudnya aku adalah Tuhan yang beda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang beda dengan dewa-dewa bangsa lain. Aku, ya aku. Aku beda dengan yang lain. Aku unik. Akulah Tuhan atas seluruh alam semesta. Akulah Tuhan yang berjanji. Akulah Tuhan satu-satunya. Aku adalah aku. Itu kesimpulannya. Maka saudara-saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus memakai frase ini. Bukan sekedar berkata, hei tenang, ini aku loh. Bukan. Itu terlalu remeh. Yesus ingin berkata, apa yang pernah dipakai oleh Tuhan dalam perjanjian lama, sekarang aku pakai lagi. Untuk membuktikan apa? Membuktikan yang Tuhan menyatakan diri di perjanjian lama, yang berkata aku adalah aku, sekarang dia hadir di hadapan engkau. Sekali lagi, untuk membuktikan Tuhan yang berkata-kata di perjanjian lama, yang berkata apa? Yang berkata aku adalah aku. Sekarang sang aku yang adalah aku ini ada di hadapan engkau. Saudara-saudara sekalian, mari sekali lagi kita bayangkan, ini bukan kepada para murid saja, ini kepada kita. Dan dia sementara berfirman di hadapan kita, aku adalah aku. Yang berkata di perjanjian lama, sekarang hadir dalam daging, dan sekarang firman-Nya kita bacakan. Bukankah itu menakjubkan? Aku adalah aku di hadapan engkau. Saudara-saudara sekalian, ini adalah identitas yang hanya bagi Allah. Apakah ada nabi pernah pakai identitas ini? Tidak ada. Apakah ada raja yang pernah pakai? Tidak ada. Apakah ada imam yang pernah pakai? Sama sekali tidak. Hanya ada satu pribadi yang memakai identitas ini, dan dia adalah Yesus Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus ingin katakan? Sekali lagi Yesus ingin mengatakan bahwa sekarang engkau sadar bahwa yang ada di depanmu adalah Allah yang sejati. Saudara-saudara sekalian, tadi saya berkata, orang-orang dunia biasanya mengatakan, mana ada Yesus yang engkau percaya pernah mengatakan dia adalah Allah? Kita bisa menjawab pertama, dia tidak perlu berkata-kata. Dia cukup menunjukkan perbuatan. Nah, kita sudah lihat perbuatannya tadi, berjalan di atas lautan yang bergejolak. Sekarang dia juga berkata-kata. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu, saudara, mari kita bawa. Justru disinilah Yesus berkata, dia adalah Allah yang sejati. Dan dia memakai perjanjian lama. Kenapa dia mesti pakai perjanjian lama? Karena itu adalah otoritas tertinggi. Nanti pemuda temanya Bible and its authority. Yesus pakai perjanjian lama. Yesus tidak bikin kalimat yang baru. Tidak bikin kalimat yang indah secara versinya sendiri untuk menyatakan dia Allah.
Dia pakai perjanjian lama dan dia berkata, engkau tahu perjanjian lama? Ya. Itu adalah Allah? Betul. Dan sekarang aku ada di hadapan engkau. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang berpikir, jangan-jangan ini cuma cocok-cocokan ya, cocokologi namanya katanya kalau di sini. Apa ini cuma sekedar cocokologi, saudara-saudara sekalian? Oh, sama sekali tidak, sangat bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, kisah Yesus berjalan di atas air dan dia berkata, I am. Ini adalah permulaan, ini adalah introduksi bagi seluruh I am yang akan muncul setelahnya. Ada berapa perkataan I am yang muncul di dalam Alkitab? Khususnya di Injil Yohanes ada 7. Dan sebelum Yesus mengucapkan 7 kalimat aku adalah, dia mulai dulu dengan kisah ini. Aku adalah. Aku adalah siapa? Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, ini bukan cocokologi, tapi ini sangat tepat sesuai dengan yang Yesus ingin untuk para murid tahu. Bahwa dia adalah sang aku adalah, dan sebelum nanti dia tambahkan, aku adalah roti hidup, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah gembala yang baik, dan seterusnya. Dia mulai dulu dengan ini. Aku adalah aku. Dan dia berkata ini bukan di tengah-tengah keadaan yang tenang. Dia berkata-kata ini bukan di tengah-tengah keadaan yang aman. Dia berkata-kata ini di mana? Di atas lautan yang bergejolak. Maka saudara-saudara sekalian, sudah pasti dari perbuatan dan dari perkataannya, Yesus adalah Allah. Dan bukan hanya supaya kita tahu, tetapi supaya kita kagum, supaya kita bersyukur, supaya kita menyembah kepadanya. Dan sekarang mari kita lihat hal-hal yang terakhir. Setelah para murid sadar, ternyata yang ada di depan saya ini bukan hantu, bukan nabi, bukan Mesias palsu. Ini adalah Allah. Dan setelah mereka menyembah kepadanya, maka dikatakan di ayat yang ke-21. Mari kita lihat ayat 21. Mereka mau menaikkan dia kemana? Ke dalam perahu. Saudara-saudara sekalian, tadinya apa? Ketakutan kan? Tapi ketakutan yang tidak membuat mereka sampai tidak mau bersama dengan Tuhan. Justru dari ketakutan mereka jadi ada damai. Mereka jadi ingin untuk Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. From fear to peace. Saudara-saudara sekalian, mujizat yang sebelumnya kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang. From scarcity, dari kelangkaan menuju kepada kelimpahan. Apa poin yang saya mau katakan? Di dalam setiap mujizat yang Yesus kerjakan, Yesus mau berkata, this is life. Inilah hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Dan hidup yang berkelimpahan itu dari siapa? Dari aku yang membawanya kepadamu. Dari engkau yang mau percaya kepadaku, maka engkau akan menerima hidup ini. Maka apa itu hidup yang berkelimpahan? Dalam mujizat ini saudara, secara khusus kita melihat ada damai. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, apakah umat Tuhan waktu berhadapan dengan Tuhan bisa merasakan damai? Saudara, kalau tadi saya katakan kembali kepada kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel berkata kepada Musa, Musa, cukup siapa yang naik? Cukup kamulah yang naik. Jangan kami naik. Kenapa jangan naik? Karena sangat menakutkan di sana. Ada apa di sana? Ada guru, ada kilat, ada sangkakala yang berbunyi, dan ada gunung yang berasap. Saudara, mungkin sangkakala kita belum pernah dengar ya. Tetapi gunung yang berasap, gunung yang berapi, mungkin kita pernah hadir di dalam keadaan yang dekat seperti itu. Dan mungkin yang lebih sering adalah guru dan kilat yang sangat keras. Bukankah itu bisa memberikan ketakutan? Ya pasti. Maka dalam perjanjian lama, apakah umat Tuhan bisa merasa damai? Sulit, saudara. Tapi di perjanjian baru kita lihat apa? Justru
Yang ada di hadapan mereka, aku adalah aku, Sang Allah yang pernah hadir dalam kitab Keluaran, sekarang hadir di hadapan mereka, tetapi bukan membawa mereka kepada ketakutan, justru membawa mereka kepada damai. Kenapa bisa? Kenapa bisa ada damai? Karena dikatakan Yesus mendekati mereka. Mari coba lihat di ayat yang ke-19. Yesus berjalan di atas air dan mendekati mereka. Oh saudara-saudara sekalian, tadi Musa disuruh yang mendekati siapa? Tuhan. Tuhan mendekat kepada bangsa Israel tidak terlalu, dia cukup sampai di gunung dan Musa yang mendekati. Tapi lihat indahnya dalam perjanjian baru, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat kebalikannya. Dan kebalikan ini yang memberikan keindahan. Bukan kita yang mendekat, tapi siapa yang turun mendekat? Kristus. Dia yang turun mendekat, bukan sampai di gunung, tapi dia mendekat sampai masuk ke dalam kematian, sampai masuk ke dalam maut, sehingga kita bisa dikeluarkan dari maut. Yesus mendekati mereka. Oh saudara-saudara sekalian, tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Yesus datang mendekati mereka. Lihat keadaan yang ada di sini, apakah sulit? Sulit. Penuh dengan kegelapan, keadaan malam, lautan bergoncang. Saudara, tadi kita melihat ini arti secara literal, tapi juga kita bisa melihat ini arti secara metafor. Inilah gambaran kehidupan. Dan di dalam gambaran kehidupan yang bergejolak seperti ini, tidak ada kegelapan yang terlalu gelap, dan tidak ada gelombang hidup yang terlalu besar, yang Yesus tidak mungkin bisa menembusinya, mendekati kita dan berkata, aku adalah aku, jangan takut. Jangan takut. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, apakah badai itu selesai? Selesai tidak. Reda tidak. Tidak ada tulisan bahwa badai reda, saudara. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius dan Markus, ya di situ dibilang angin pun reda. Tetapi kenapa Matius tidak tulis? Bukan lupa, saudara. Kenapa Yohanes tidak tulis? Bukan lupa, karena Yohanes ingin tekankan, badai dalam hidup tidak perlu berlalu. Tidak perlu berlalu, tapi engkau bisa tenang. Kenapa bisa tenang? Bukan karena badai sudah berlalu, tapi karena Yesus mendekati hidupmu. Yesus tinggal di dalam perahu hidupmu, dan itu berarti firman-Nya ada di dalam hatimu. Itulah yang membuat saudara dan saya bisa ada damai dalam hidup. Saudara, orang seringkali berkata, saya mau hidup saya beres dulu baru saya melayani Tuhan. Saya mau usaha saya baik dulu baru saya bisa melayani Tuhan. Saya mau keluarga saya pulih dulu baru saya bisa melayani Tuhan. Saudara, itu omong kosong. Itu omong-omong, saudara. Justru kalau kita kenal Tuhan, tidak perlu keadaan baik dulu. Dan Tuhan tidak tertarik untuk ubah keadaan. Kenapa? Karena terlalu kecil untuk Tuhan ubah keadaan. Yang Tuhan mau ubah hati saudara dan saya. Yesus mau masuk ke dalam hati kita. Firman-Nya mau bertakhta di dalam kita. Dia mau menjadikan kita manusia baru. Dan terlepas keadaannya sulit, itu tidak penting. Tidak perlu jadi baik, tidak penting. Yang penting dia datang dari sorga, mendekati perahu hidup kita, dan bersama-sama dengan kita. Itulah yang membuat hidup kita damai. Oh, terlalu besar janji Tuhan. Janji Tuhan tidak tergantung keadaan. Janji Tuhan tergantung apakah kita mau beriman, mau menerima, mau membuka hati, dan mengizinkan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Justru tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Tabernacled among us. Tinggal di tengah-tengah kita. Terakhir, saudara-saudara sekalian, ada keindahan lagi yang kita bisa lihat. Di situ dikatakan, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Maksudnya apa? Ada yang berkata, oh maksudnya mungkin ada mujizat baru, tiba-tiba perahunya
sampai ke pantai. Bukan begitu saudara ya. Atau ada yang mengatakan ya itu cuma kalimat penutup saja. Juga tidak. Jadi ini bukan sesuatu yang mujizat seperti tadi. Ini juga bukan kalimat yang tidak penting cuma untuk menutup cerita. Ini menunjuk kepada karya Allah. Kok bisa? Saudara ingat tadi, aku ini, ego, emi. Muncul di mana? Kitab Keluaran. Dan apakah yang sang ego emi lakukan melalui Musa? Apa yang sang ego emi lakukan? Saudara, apa yang dia lakukan? Membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Maka saudara-saudara sekalian, ini bukan sekedar masalah sampai ke pantai, sampai ke tujuan. Ini mau menggambarkan Yesus memimpin umatnya melalui para murid di sini sampai ke tempat tujuan, keluar dari perbudakan dosa. Mungkin ada yang berkata itu terlalu muluk-muluk. Apa buktinya? Apa kaitannya? Saudara lihat ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu mereka sampai kemana? Padang gurun, wilderness. Dan di wilderness apa yang mereka dapat pertama-tama? Mana? Roti dari sorga. Maka saudara, kalau nanti kita akan lihat minggu depan, setelah mujizat Yesus berjalan di atas air, Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dan apa yang dia bicara pertama? Aku adalah roti dari sorga. Maka saudara-saudara sekalian, bukankah ini kisah Israel? Setelah keluar dari Mesir, sampai ke padang gurun mendapatkan mana? Roti dari sorga. Maka saudara-saudara sekalian, balik lagi ke sini. Ini bukan cuma kalimat Yesus bawa sampai ke pantai. Ini kalimat yang mau menunjukkan Yesus membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Bukankah keadaan yang gelap, keadaan yang malam, keadaan laut yang bergelora, ini adalah gambaran kegelapan? Dan bukankah perbudakan dosa itu juga adalah keadaan yang gelap? Amin. Perbudakan dosa juga adalah keadaan yang gelap. Maka saya ingin memberikan definisi dan kita akan menutup dengan hal ini. Siapakah orang yang ada di dalam kegelapan? Dia adalah orang yang buta, yang tidak tahu apa yang benar, sehingga mencari yang salah. Sekali lagi, dia ada dalam kegelapan, yang buta, dia tidak tahu apa yang benar, sehingga dia mencari yang salah. Maka Yesus ingin keluarkan kita dari keadaan seperti ini. Yesus ingin bawa kita kepada the second Exodus, kepada keluaran yang baru. Dan di dalam keluaran yang baru, kita akan ada di dalam terang, kita akan tahu apa yang benar, dan kita akan mencari apa yang benar. Apa contoh manusia tidak tahu apa yang benar dan akhirnya mencari yang salah? Minggu depan kita akan melihat di mana orang-orang Yahudi, mereka tidak tahu apa yang benar, sehingga mereka mencari hal fisik saja. Maka itulah perbudakan materialisme. Maka saudara-saudara sekalian, saya ingin mengundang saudara. Apakah saudara ingin masuk ke dalam proses di mana Tuhan akan membawa engkau untuk keluar dari perbudakan dosa? Apakah engkau mau masuk kepada proses di mana Tuhan ingin bawa engkau keluar, masuk kepada the second Exodus, masuk kepada keluaran yang baru, di mana engkau akan melihat apa yang benar, dan engkau akan mencari apa yang benar. Tidak lagi tidak tahu apa yang benar, dan tidak lagi mencari apa yang salah. Dari mana kita bisa sadar akan hal itu? Dari mana kita bisa dinyatakan terang? Dari firman Kristus. Maka kiranya kita menanti-nanti untuk Tuhan membebaskan kita dari keadaan yang gelap. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan menyatakan hidup yang lebih indah daripada yang kita bayangkan, yang lebih mulia daripada yang kita rencanakan. Hidup yang boleh membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Hidup yang membawa kita untuk bisa melihat
apa yang terang. Ya Tuhan, di sini kami, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh dinyatakan siapakah Allah yang benar. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Mesias-Mesias palsu di dalam hati kami boleh dibongkar. Sehingga kami melihat Yesus bukan dengan kacamata yang salah. Tapi tolong kami ya Tuhan, untuk makin lama makin terang melihat Yesus sebagai Mesias yang asli, yang sesuai dengan firman-Mu. Sehingga kami ya Tuhan bukan jadi seorang loyalis, tapi jadi seorang penyembah yang sejati, the true worshiper. Tolong kami untuk setia, terlepas apapun hidup kami, karena Tuhan mengasihi kami, dan karena Tuhan menjanjikan damai, meskipun keadaan di sekitar penuh dengan gelombang. Kami bersyukur ya Tuhan, dan tolong bawa kami terus ya Tuhan, untuk keluar dari keadaan yang gelap, supaya kami boleh melihat apa yang benar, dan mulai mencari apa yang benar. Dan kami hanya bisa tahu itu, kalau Engkau terus berfirman kepada kami. Engkaulah gembala kami butuh suara-Mu. Dan rendahkanlah hati kami, supaya kami mengakui, kami hanyalah domba yang bodoh, yang gampang tersesat. Maka kami butuh gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, dan kiranya roh Tuhan bekerja di dalam hati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.